Multimedia. Ketemu lagi nih bersama aku Ryan Habibi dan partner aku Nasya Gita di podcast Gali. Greetings, alumni. Nah, di episode kali ini kita nggak cuma berdua doang nih Rehan dan Sobat Multimedia. Karena kali ini kita kedatangan nih tamu yang super inspiratif. Salah satu alumni Polimedia dari jurusan Multimedia yang sekarang udah sukses banget nih berkarir di industri kreatif. Wih, kedengarannya keren banget ya Naswa. Langsung aja deh kita sambut tamu spesial kita, yaitu Kak Yamima Tora. Halo, Kak. Oke Kak, boleh dong Kak spoiler dikit tentang diri Kakak untuk ke sobat-sobat multimedia sekalian. Sebelumnya, kenalin nama aku Mima, nama panjang aku Putri Yamima Torang, tapi biasa dipanggil Mima. Aku itu alumni Polimedia, jurusan desain tapi prodinya multimedia. Angkatan 9, masuk tahun 2019, lulus tahun 2022. Nah, oke. Halo Kak Mima, nih sedang banget kita bisa ngobrol dan sharing-sharing nih sama Kak Mima hari ini. Nah, sebagai mahasiswa aktif prodi multimedia nih pasti banyak banget hal yang pengen kita petik ya dari experience Kakak nih selama berkuliah di Polimedia, jurusan multimedia dan sudah berkarir di industri kreatif. Nah, sebelum kita bahas terlalu jauh nih tentang kerjaan dan desain, aku penasaran deh Kak. Soalnya kan Kakak ini kan dulunya kuliah di jurusan multimedia waktu masih D3 ya. Tuh. Nah, sekarang prodi multimedia itu udah naik nih jadi D4. Gimana perasaan Kakak nih tentang prodi yang dulu Kakak tempatin ini udah berkembang sejauh itu? Ya, karena kan dulu itu kan aku masuknya D3 dan multimedia itu lebih ke arah desain. Jadi benar-benar sebenarnya dominan pelajarannya itu desain. Cuman pas di angkatan bawah aku di tahun kedua, ibarat tahun kedua aku itu udah mulai TRM. Jadi udah mulai belajarnya agak beda sebenarnya kan sama yang aku pelajarin. Nah, itu jadi kadang angkatan aku pun agak kebawa sebenarnya. Jadi lebih banyak website tentang belajar website gitu-gitu juga. Cuman sebenarnya bagus aja sih karena multimedia itu aku ngerasa sejujurnya terlalu umum dan terlalu luas gitu. Jadinya kadang banyak hal yang kita pelajarin, tapi ya cuman di permukaan aja gitu. Jadi kita basic aja gitu. Jadi kita kayak nggak fokus, kayak ya sekedar bisa-bisa aja gitu, nggak yang mendalam gitu. Mungkin kalau sekarang udah lebih mendalam ya pelajaran. Iya, dan udah beralih gitu ya jadinya ke komputer bukan desain lagi. Cuman emang di awalnya itu kita tetap belajar desain sih Kak. Nirmana gitu ada gak? Masih Ada. ada di semester 1 itu. Cuman setelahnya kita fokus di codingan buat komputer gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama aku. Kayak gitu juga. Cuman ya mungkin di bagian kita itu kita lebih ditambah aja lebih banyak. Kita Kalau lebih kalian mungkin lebih detail lagi karena Iya. aku pun kayak yang lain tuh tetap di permukaan aja gitu, bener-bener belajarnya segitu-gitu doang. Tapi selama 6 semester itu kan D3 6 semester itu Kakak full desain aja atau gimana nanti? Enggak, aku kayaknya sama deh, di 2 semester awal aja sebenarnya yang fokus di desain. Sisanya tuh ada kewirausahaan, ada ngoding juga sama. nggak jauh beda Berarti nggak jauh beda ya, cuman Sebenarnya nggak jauh beda. ya cuman emang beda gelarnya aja mungkin Iya. ya, tetap desain. Teman kita beralih ke komputer, katanya emang dari codingnya sih pengennya komputer gitu. Berlebihan ya. Nah Kak, ngomongin waktu multimedia masih D3, boleh kali kita flashback dikit dulu. Iya. Pas dulu Kakak masih ngerasain multimedia D3 itu suasananya gimana sih Kak? Sebenarnya aku tuh ngerasain kuliah offline itu cuma 1 tahun kan, 2 semester aja. Karena Pandemi. kan, iya 2019 itu kan aku masuk, jadi abis UTS atau UAS itu kan libur di akhir tahun. Aku kayak baru masuk berapa minggu, nah itu pandemi. Jadi 3 semester terakhir itu ya udah aku daring aja. Jadi kurang Nggak begitu banyak kenangan-kenangan yang kayak anak kuliah gitu sih, nggak begitu banyak. sangat disayangkan ya. Rasanya agak sedikit mungkin aku juga ngerasa pelajaran yang aku dapetin nggak begitu banyak ya, karena kayak gitu kan maksudnya itu angkatan pertama daring ya. Iya, Karena betul. orang masih belum paham juga gitu kan. Belum terbiasa juga mungkin ya. Makanya banyak yang aku ngerasa kayak agak kurang ya gitu. Aku kurang dapat banyak ilmu juga sebenarnya, cuman ya seru-seru aja sih gitu. Karena kan walaupun daring tapi aku itu di 2 semester akhir itu offline sih udah. Jadi di pas sempro itu aku udah offline, sidang juga offline. Jadi bener-bener cuma pelajarannya aja Online. daring. Kalau misalnya sempro sampai sidang aku udah offline lagi. Dari offline dan online ini ada nggak sih ya kayak pengalaman yang berkesan banget gitu buat Kakak Kalau selama yang berkuliah? berkesan lebih ke
ini sih pas eventnya ya, Hmm. Max. Oh iya Oh, benar. ya. X. Kayak kalau event itu pasti kan yang paling seru Iya. sebenarnya kan. Nah, Max itu kan sebenarnya itu pas masih pada offline, masih pada online juga. Cuman karena itu acara Besar. besar, jadi mau ngomong kita tetap ke kampus gitu kan. Ya udah itu yang seru yang kayak gitu-gitunya aja. Iya emang seru sih. Sampai sekarang Max itu iya, masih seru jalan. banget. Masih jalan dan seru banget tentunya. Nanti kita dikit lagi mau adain November kan Max. biasanya. Iya November. Bener. Sekarang udah mulai gerak-gerak Kak. Oh udah. Udah. Berarti kakak semasa kuliah lebih banyak langsung di rumahnya ya? Iya, di rumahnya. Ya paling kalau ke kampus, aku kan dulu hima juga ya, jadi Iya. ya beberapa kali aja gitu. Oh, Hima divisi ada apa Kak kalau boleh tahu? Kita sama Kita kita. ada. Humas juga. Iya Humas. Oh, Kita masih sehumas, juga. Sobat Humas, Sohum. Kita keren dah Sohum. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kita cuma bahas perkuliahan kakak aja nih, tapi kita nggak tahu nih alasan kakak masuk multimedia itu apa Kak? Sebenarnya aku tuh udah minat desain dari dulu banget gitu kan. Jadi kakakku itu sebenarnya kuliah desain juga. Terus karena apa ya? Mungkin kakak itu kan role model ade ya. Aku sering ngeliat dia itu kayak ngerjain tugas-tugas desain, kayak ngerjain Nirmana gitu-gitu kan kayak ih, seru banget nih. Keren ya gitu ya. Kayaknya walaupun merepotkan, cuman kayaknya aku pengen deh nyobain kayak gitu. Terus aku juga sering ngedesain di Photoshop dulu pas SMA. Berarti emang hobi ya kak ya? Ya hobi-hobi lah. Hobi, iseng-iseng. Dulu lagi hobi. Berarti kakak dulu SMA-nya SMK atau Enggak, gimana? apa sama biasa negeri. SMA. Oh, sama dong. Terus ya udah aku tuh dulu sempat punya bisnis juga sebenarnya kayak apa ya, percetakan mini gitu doang lah Oh. gitu. Jadi aku desain-desain sendiri di Photoshop, terus di sosmednya pun aku ngurus sendiri gitu kan. Dan sampai teman-teman SMA aku tuh kalau ngeliat aku kayak kalau ada tugas-tugas desain tuh kayak Mima aja gitu, kayak udah Langsung handle nih kakak gitu. kayak udah tahu gitu loh. Udah ininya udah passionnya banget nih. Ya, kayak udah tahu gitu, terus aku ngerasa masa sih iya kali ya gitu. Terus aku kan kayak pas kuliah pas SMA bingung ya mau kuliah apa gitu kan. Terus ngeliat Polmed kayaknya boleh juga. Tapi aku ngerasa aku nggak seseni itu buat masuk desain grafis, makanya aku milih multimedia karena kalau di Polmed itu kan multimedianya lebih ke desain. Iya. Kalau di PNJ itu ya sama kayak yang sekarang, multimedianya lebih ke Komputernya ya. komputer gitu, makanya aku waktu itu milih Polmed. Terus kayak ya menyenangkan lah. Menyenangkan. Nah, ternyata Nirmana juga menyenangkan sobat multimedia. Berarti sesuai perkiraan kakak ya? Sesuai perkiraan. Berarti emang udah passionnya banget, udah dirinya banget nih desainnya ya. Berarti ini kan kakak udah dari SMA tuh udah nyentuh dunia desain ya kak? Iya. Kalau aku boleh tahu nih kak, berarti kakak pas masuk ke sini tuh ini udah lifestyle kakak banget kan? Kapan sih pertama kali kakak nyadar kalau kakak ini cocok banget di jurusan ini? Kayak gue banget Gue lah. banget gitu. Pas kuliah atau pas apa? Maksudnya pas udah demen banget di jurusan itu kapan sih kayak bakal milih ke dunia kedepannya tuh bakal fokus ke desain gitu? Berarti pas masih kuliah ya? Iya. Kayak yang pas udah mulai magang-magang kali ya. Oh, magang. Karena kan desainnya itu kan cuma di awal aja ya, dan itu benar-benar diajarinnya kan sebenarnya basic aja. Nggak sampai tahap yang kayak kita bikin poster atau apa, enggak. Jadi benar-benar cuma bikin ilustrasi. Waktu itu kan bikin di Illustrator kalau misalnya diajarin dulu kan. Iya. Kayak gitu-gitu aja kan. Nah itu pas magang desain kayak kerjanya kayak gini ya, kayaknya aku mau deh kayak gini terus gitu. Dia menyenangkan, bikin desain terus dilihat orang. Iya. Terus kalau aku kan handle sosmed, di like di IG gitu, like-nya banyak kayak ih Satisfying desain gitu. desain gua, walaupun sebenarnya orang like bukan karena desain Iya. kita, tapi karena copyright-nya juga bagus gitu kan. Cuman kan kayak seru banget nih aku mau kayak gini terus aja. Ada kebanggaan tersendirinya gitu ya kak. Terus dulu pas zaman kakak kuliah gini nih, sekarang kan terus digital gimana cara kakak ngembangin skill kakak tuh selama berkuliah? Sebenarnya kan tahun 2019 lah ya, kan belum semasif sekarang yang sosmed. Emang udah ada, cuman nggak yang kalau sekarang kan apa-apa dicari di TikTok, apa dicari di IG gitu kan. Kalau dulu ya beberapa aku cari paling di YouTube, suka nonton tutorial gitu-gitu kan. Misalnya kita nggak ngerti bikin shape yang apa sih, yang kayak Rectangle, bintang gitu ya, kayak rectangle, bintang gitu iya. kan sebenarnya itu ada hacknya gitu kan, kayak pakai packer and blow Iya, gitu. iya. Nah itu tuh aku nemunya di sosmed malah. Shortcut gitu. Shortcut gitu kayak yang jadi ajarin di kampus, tapi aku cari di sosmed, di YouTube. Sekarang tuh lebih banyak di TikTok gitu kayak Kalau sekarang Kasih tutorial tips gitu ya, kasih tips-tipsnya, tips and trick. tutorial. kayak cuman
bentar-bentar doang kan, kayak Iya. kok bisa kayak gini ya, karena kalau di kampus tuh pasti bener-bener diajarin basic aja kan, Iya. kayak gini ya udah Iya. gitu. Kadang juga kayak kurang paham, tapi udah lanjut ke materi selanjutnya. Ibu saya belum. Iya, ibu saya juga belum, ini kok udah lanjut ya. Jadi mau nggak mau emang harus nyoba belajar sendiri ya kan. Komputer orang, aku udah sampai situ ya, ya belum lagi gitu. Tapi enaknya sekarang juga karena ada TikTok itu lebih mudah sih, lebih kayak durasinya sedikit itu tuh lebih memudahkan kita buat lebih Iya, paham. mudahin banget kalau emang nggak ngerti. Ya tonton ulang aja. Iya. Oke Kak, jadi menurut Kakak nih, kan sekarang dunia udah makin modern nih Kak. AI itu udah di mana-mana. Tanggapan Kakak dengan perubahannya tools-tools yang digantikan AI itu gimana Kak sekarang? Sejujurnya aku bukan orang pro AI. Aku cukup kontra sama AI gitu sampai sekarang pun. Cuman kalau misalnya ibaratnya tuh desain itu kan sebenarnya dari dulu pun sering dianggap remeh ya sama orang sebenarnya. Itu kerjaan gampang, cuman ketik-ketik aja, cuman Nempel-nempel aja. geser-geser Iya, aja, nempel-nempel doang. cari aja deh di Google gitu Iya. kan, atau di Canva kan sekarang apalagi banyak template gitu kan. Hmm. Orang kayak gitu doang mah gue juga bisa sendiri Iya. gitu kan. Dulu aja udah kayak gitu, sekarang ada AI itu jadi makin nggak usah pakai desain, pakai AI aja, gratis pula dan bisa kita suruh-suruh kan kalau AI itu. Iya, jadi kita disepelekan ya, lebih disepelekan. Disepelein lagi gitu, dan makanya aku kayak aku tidak pro AI. Cuma kalau misalnya untuk tools ya masih terbantu sih, karena kan di Canva pun sebenarnya remove background atau expand itu kan sebenarnya itu Iya, AI juga kan. Iya. Tetap AI juga kalau misalnya kayak gitu. Itu aku masih pakai. Terus di Photoshop juga kan ada generate Iya. expand. Hmm. Itu juga kan AI, nah itu aku masih pakai. Cuman kalau buat yang lain-lain aku agak nggak begitu pakai sih. Karena emang sih sekarang tuh kayak apa-apa semuanya desainnya pakai AI, Iya, dan AI gitu. orang jadi kayak ini mah bisa di AI, ngapain sih bayar-bayar gitu. Iya, kadang malah desain kita ditaruh di AI, tolong buat kayak gini. Iya, Tetap ini kita emang juga gitu emang kan. iya, padahal tapi kan ide itu kan nggak bisa di Iya, nggak bisa iniin. sembarang, makanya aku tidak pakai, dan aset-aset AI juga aku jarang pakai sebenarnya sih. Cuman kalau emang kecuali request klien kan tetap ya, Iya. kita kan tetap harus nyesuaiin request klien, ya mau nggak mau kalau mereka mau ya aku pakai. Itu menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan. Tapi tetap sih Kak, menurut aku yang ciri khas manusia itu masih tetap identik, unik sih dibanding AI, kelihatan banget ya beda. Kak. Bahkan ilustrasi dari AI pun beda Cuman banget. sekarang tuh makin kesini makin susah loh bedainnya. Iya, Iya sih, bener sih. iya benar. Kalau dulu tuh kita masih ini mah AI gitu kan. Kadang soalnya entah tangan kan, kalau manusia jari 5 kelihatan, kadang AI itu 3 doang, 3, 4 6. gitu kan. Cuman kalau sekarang kok agak Makin- terlihat real ya. Bahkan apa tuh ilustrasi dari manusia sendiri tuh bisa dibilang AI gitu, karena saking mungkin bagus. iya nggak tahu, cuman sering di miss ini. Iya, makanya AI ini sangat merusak. Iya, apalagi untuk desainer ya kayak. Makanya kalau aku sih tidak gitu. Inilah. Oke, kita next nih ada pertanyaan kalau buat kakak, kalau misalkan nih ada mahasiswa yang baru mulai nih buat desain dari nol, apa hal yang paling penting untuk mereka pahami terlebih dahulu? Kalau misalnya dari aku, sebenarnya yang perlu dipahami sebenarnya kayak basicnya aja ya gitu. Entah kalian ngeliat komposisi, warna, tipografi kayak gitu-gitu yang perlu dipahami dulu. Kalau misalnya kalian udah paham beberapa hal itu kan pasti ngedesain itu jadi lebih gampang gitu kan. Kayak atau enggak ya banyakin sebenarnya cari referensi. Kayak di sekitar kita kan banyak nih sebenarnya hasil-hasil desain gitu. Cuman kita nggak sadar, itu kalian ngecek aja gitu. Misalnya kayak oh ini tuh tipografinya kayak gini, oh ini komposisinya kayak gini, oh ini warnanya tuh kayak gini gitu. Jadi itu tuh cukup ngasah skill kita juga gitu sebelum ke arah softwarenya atau segala macam, ya diasah skillnya. Tapi dulu kakak tuh software pertama kakak itu apa untuk mendesain? Desain nggak yang serius ya. Iya. Iseng-iseng gitu. Iseng-iseng aja software pertama kakak apa? Paint dong. Oh. Kalau kalian gabut dulu tuh pasti di Paint kan sebenarnya. Tapi itu agak kurang serius sih kalau Paint ya. Tahu Paint kan? Tahu yang langsung bawaan dari komputer kan. Iya yang buat sini tuh buat gambar-gambar. Gambar-gambar. dan gambar tuh agak kaku gitu ya kayak. Jelek banget gitu. Tapi gak apa-apa, itu sebagai awalan ya kak. Nah, ngomongin soal desain tadi juga, aku juga sempat baca nih kakak katanya pernah magang di startup kesehatan mental di Surabaya namanya Relief ya. Betul. Nah, jauh banget tuh kakak dari kampus di Surabaya. Gimana ceritanya kakak bisa sampai magang di sana, dan kakak di sana tuh jadi apa? Jadi kan sebenarnya program kampus itu kan magang itu kalau angkatan aku ya disamain kayak pas TA. Jadi di tahun 2022 awal.
Cuman aku sama beberapa teman aku itu lebih awal di tahun 2021 kita udah cari-cari magang gitu kan, biar kayak kan gabut juga ya gitu. Jadi 2021 kita udah pada nyari magang, terus aku kebetulan apply dan dapat di Relief ini. Cuman untungnya full WFH karena kan masih Covid juga. Iya, gitu. bener-bener. Cuman kalau yang biasa di Surabaya sih tetap ngantor offline juga. Cuman kalau aku full WFH gitu, dan aku sebagai graphic designer aja waktu itu. Jadi 6 bulan itu aku graphic designer, terus sebenarnya diperpanjang tuh 6 bulan lagi. Cuman karena aku waktu itu TA aku terlantar ya, aku waktu itu nggak selesai TA aku, jadi mau nggak mau aku udahan, jadi aku cuma 3 bulan doang selanjutnya. Tapi lumayan jauh juga ya Surabaya. Iya. Untungnya WFA juga Kak. Tapi waktu kakak magang itu berarti kakak nyari sendiri bareng teman-teman gitu? Nyari sendiri itu Nggak diarahin dosen gitu? enggak sih, Oh, aku enggak. nggak diarahin. Nggak ada rekomendasi juga gitu dari dosen atau Nggak gimana? ada, mungkin kalau misalnya yang ngikutin yang tahun 2022 itu ada, cuman kalau aku nggak ada sih. Jadi maksudnya, tapi keren loh, langsung Surabaya. Aku kaget gitu, oh ternyata di Surabaya ya. Aku kan biasa ya kalau dulu tuh nyari kerjaan suka nggak dicek lokasinya di mana, terus pas aku lihat oh di Surabaya, ternyata jauh juga ya gitu. Tapi untungnya WFA, jadi Iya, kayak nggak terlalu ongkos banget buat Aman-aman aja. Jakarta ke Surabaya. Nah, Kak, kalau boleh tahu Kak, pengalaman Kakak tuh di situ gimana sih? Lumayan berkesan itu di bagian mana? Dan lingkungannya di situ toksik atau enggak, Kak? Tentu saja tidak. Tidak. Karena kan dia mungkin itu ya, karena basicnya mental health juga, orang-orangnya tuh cukup melek sama kesehatan mental gitu kan, dan bener-bener baik banget sih sama, berarti kan aku cuma anak magang waktu itu ya, dan mereka nggak pernah nge-push kita yang kayak gimana-gimana, karena kan itu pertama kali aku kerja ibaratnya kan, aku nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, ini tuh bener-bener kantor pertama aku, dan aku pun pertama kali desain sosmed tuh di situ, karena dulu foto aku pun dulu tuh cuman isinya ilustrasi doang sebenarnya. Aku nggak ada desain sosmed sama sekali karena nggak pernah bikin juga, paling ya tugas-tugas kampus aja kan suka ada kita. Cuma kayak gitu-gitu aja aku taruh. Kayak cukup baik banget sih di sana. Seru banget 9 bulan tuh, berharga sih. Berarti hitungannya Kakak termasuk orang yang gampang buat keterima ke magang gitu langsung ke situnya ya? Iya, aku juga kaget itu bener-bener. Soalnya itu aku baru pertama kali apply. Wih, first time. Langsung keterima gitu Kak? Cuman itu doang yang aku apply. Oh, emang rezeki gitu. Emang udah yang ada yang ngatur. Tapi Kakak magang doang atau nanti setelah selesai magang Kakak lanjutin gitu jadi full time? 6 bulan intern, 3 bulan tuh part time hitungannya. Oh, Cuman part time doang. Enggak yang full time lagi. Oh nggak full time gitu. Enggak. Tapi berarti emang apply magang itu 6 bulan aja, terus 3 bulannya dilanjutin. Diperpanjang dari mereka. Itu gimana prosesnya Kak? Mungkin jadi kan kalau aku tuh desainnya tuh berdua waktu itu kan, si internnya ini. Mungkin mereka merasa terbantu juga sama kita berdua gitu kan, karena jadi di Relief itu kan sebenarnya posting tuh 2 kali, pagi, siang sama malam, sama sore, dan itu tuh kita berdua selalu delivernya tuh tepat waktu, terus desainnya juga oke gitu, jadinya ya kita diperpanjang. Cuman kalau teman aku itu 6 bulan dia masih bertahan, kalau aku cuma 3 bulan aja. Oh, berarti emang udah dilihat sangat bertanggung jawab dan kompeten guys. Emang Kak Mima ini emang sangat-sangat keren deh. Oke Kak, aku dengar juga Kak Mima juga pernah kerja di beberapa tempat kan? Kayak yang tadi Relief, abis itu Kaulava juga pernah ya? Abis itu di PT Kokoan. Nah, Kakak bisa nggak sih ceritain tuh perbedaan dari startup agensi dan corporate-nya? Kalau di Relief itu kan yang masuknya startup ya, dan dia cukup banyak acara-acara yang untuk kita para karyawannya gitu loh, ada sharing session dari mereka gitu, sering tiap minggu tuh ngadain kayak gitu-gitu, terus entah meeting sama atasannya yang langsung, CEO, CBO-nya kayak gitu-gitu. Dan karena aku di situ masih magang juga, jadi bener-bener full cuman handle sosmed sama beberapa tuh thumbnail YouTube kayak gitu-gitu aja, jadi nggak yang full aku fokus ke sana gitu kan, jadi nggak terlalu berasa juga sih sebenarnya kalau aku ya, karena cuma magang doang. Terus kalau yang kedua itu kantor full time pertama aku itu di Kulava, itu agensi di Bogor. Aku awal masuk sebagai junior graphic designer. Terus mungkin kalau dari kulturnya, karena agensi kan kalau misalnya kalian tahu itu sebenarnya face-to-face ya. Iya.
cukup cepet juga, dan kadang tuh yang bisa aku pernah awal-awal tuh kayak aku megang 8 klien. Wow, langsung banyak ya. 8 klien. Itu Jadi dalam seminggu, sebulan Kak? Atau sebulan? Selama berjalannya apa? kadang kan klien suka ada yang beberapa bulan gitu. Mungkin ada kali 2 bulan aku pernah megang 8 klien itu. Wow. Dan kerjanya itu kan seminggu misalnya satu klien. Kalau aku kan agensinya itu sebenarnya fokus di sosmed ya, di postingan IG. Jadi bisa satu klien itu kalau posting per hari itu 5 sampai 7. Wow. Iya. Wow. Lumayan. Dan kadang ada carousel juga. Iya. Ya lumayan banyak juga sih. Nah itu aku pernah kayak seminggu cukup menghasilkan beberapa puluhan desain mungkin ya, kayak gitu. Dan tetap harus merhatiin visualnya biar nggak nyaru, biar gak, karena kan tiap klien sebenarnya punya visualnya masing-masing kan. Dan kita jangan sampai nyampurin saya klien A desainnya ya harus A banget, gak boleh kayak klien C kayak gitu-gitu kan. Dan aku tuh waktu itu pernah megangnya travel umroh, sampai kayak ada 3 travel umroh di saat yang sama, dan aku harus Bedain. gitu kan. Karena mereka punya warna yang berbeda ya Punya masing-masing. warna dan punya visualnya masing-masing yang aku nggak boleh campurin lah ibaratnya kayak gitu. Terus yang terakhir itu aku sekarang kerja di Kukun itu, salah satu company Korea di Jakarta. Jadi dia punya beberapa PT di bawahnya, ada firma hukum, ada legal, ada konsultan, dan F&B. Nah kalau aku itu 80% fokusnya di F&B-nya. Jadi dia ada coffee shop di SCBD. Nah itu aku ngurus kebutuhan sosmednya, kafenya itu. Jadi untuk Instagram, story, feeds, terus website, e-commerce juga aku pegang semua, terus kebutuhan pengiriman segala macam gitu. Wah, luar biasa kali ya Rehada sobat multimedia. Jadi ini yang pengalaman dari Kak Mima ini yang pengen banget kita rasain ya sebenarnya, itu kayak wah kita nanti pengennya jadi kayak gini nih, kita pengennya nanti jadi kayak gini nih. Mungkin tahun depan kita nyobain kayak gitu Iya, ya? mungkin tahun depan kita udah mulai seperti Kak Mima. Nah kan di agensi tadi kan katanya ritmenya cepet banget nih Kak. Nah bahkan tekanan kerjanya juga lumayan lah ya. Nah gimana cara Kakak bisa tahan dan tetap konsisten nih selama 2,5 tahun di sana? Sebenarnya awalnya kan ya pasti kalau baru masuk kerja kan kadang kita have fun aja gitu, walaupun kerjaan banyak kayak dunia baru nih, maksudnya karena kan di Relief itu aku magang full WFH, jadi aku gak ketemu langsung sama orang-orangnya kan. Sedangkan di agensi ini aku pertama kali kerja tuh bareng, maksudnya WFO gitu ya kan, jadi kayak masih fun aja gitu. Dan mungkin karena aku masih anak baru jadi masih dibimbing juga, karena waktu itu aku masih ada headnya juga kan. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak bisa ya, aku kadang nanya kayak ini kayak gimana ya gitu, ada ide nggak, bantu kayak gitu. Dan cuman di akhir-akhir itu kan aku sebenarnya posisinya udah lumayan jadi senior kan, graphic design senior. Dan aku udah nggak punya senior lagi, jadinya sekarang aku yang senior kan waktu itu. Jadi kalau mentok tuh kayak gimana ya gitu, cari referensi tuh kayak kalau udah mentok kan sebenarnya susah kan. Cari referensi ya udah nggak ngaruh kan sebenarnya, ya emang mentok aja gitu. Dan selalu bikin desain tuh kayak jelek terus kayak gak diecece sama atasan gitu kan, pokoknya bener-bener sampai mentok banget. Terus ya kalau kayak gitu ya mau nggak mau kita berhenti dulu gitu, ya udahlah. Rehat dulu ya. Kayak mau nggak mau ya kita harus cari kegiatan lain selain desain gitu kan. Apalagi dulu tuh sebenarnya kan desain cuma hobi. Iya. Terus sekarang jadi pekerjaan tuh emang saya beda. Tekanannya tuh beda ya, hobi jadi tanggung jawab yang besar gitu. emang kalau misalnya hobi jangan dijadiin kerjaan sebaiknya ya. Karena emang kerasa feelnya jadi beda banget sih. Jadi nggak se-enjoy pas awal kita. Kan suka-suka kita dong, Iya. kalau misalnya Enjoy mau aja. kapanpun, mau desain, mau bikin kayak gimana kan bebas. Kalau misalnya udah kerjaan kan kita udah punya request klien, request atasan kayak gitu-gitu. Udah ada tanggung jawab yang besar dan tekanan yang besar untuk desain ini ya. Nah Kak, waktu pas Kakak udah mau hampir rehat tuh, misalnya udah rehat tuh, Iya. Kakak tuh pernah nggak sih sampai burn out kayak udah dah, gue udah nggak mau desain lagi, gue mau ganti pekerjaan karir lain. Udah kita mau geser lagi. Iya, mau geser lagi, atau gimana sih cara Kakak bangkit dari terpurukan itu? Sejujurnya sering ya. Aku tuh sering kepikiran kayak, jadi apa ya gue ya? Apa jadi? Aku tuh kan sering ngeliatin di jalan kayak, apa gue jadi supir Transjakarta? Aku tuh pengen bener-bener cari kerjaan di luar kreatif gitu loh. Aku udah gak mau jadi desainer gitu, kayak pengen kerjaan lain yang nggak berhubungan sama dunia desain, kreatif. iya. Pokoknya aku bener-bener sampai kayak gitu, kayak aku kadang nanya ke kakakku, teh kalau Mima jadi pengen apa bisa ibaratnya tukar switch karir gitu boleh nggak, atau
saran apa gitu kerjaan selain non desain gitu kan. Udah gak pengen deh memang nggak desain gitu. Udah karena waktu itu aku ngerasa udah gak dapet feeling gitu loh, kayak bener-bener apapun yang aku buat tuh aku ngerasa gak serak gitu. Emang udah burn out ya banget, udah di titik yang kayak udah enak sama desain gitu. Kayak udah nggak dapet feeling, sampai atasan aku pun enggak gitu loh, kayak lu butuh istirahat nih gitu. Udah mulai ngizinin gitu, jalan-jalan dulu aja nggak apa-apa nih. Karena emang bener-bener mungkin kerasa juga kan sama teman-teman aku ya, kayak aku juga nggak ngasih perform yang baik ke mereka gitu kan, dan ya revisi terus lah pokoknya segala macam gitu. Tapi emang sih kalau di dunia kreatif itu ada saatnya kita kayak udah enak banget sama apa yang kita kerjain, dan itu emang butuh kita refreshing gitu, cari yang lain gitu, nggak harus mulu tentang desain atau harus mulu tentang coding atau gimana. Butuh healing banget sih. Iya, butuh healing. Butuh healing. Berarti secara tidak langsung kakak ini CV-nya udah bagus banget ya, udah dari semua pengalaman pekerjaan kakak. Alhamdulillah. Nah, dari reputasi kakak yang keren banget ini di LinkedIn, pasti banyak banget orang-orang yang kasih rekomendasi positif ya kak, pasti kan. Nah, itu tuh jarang banget lo tau kak, di industri kreatif tuh orang bisa dapat review yang kreatif, karena kan ada banyak orang tuh, beberapa orang setiap udah di kreatif dia kayak give up gitu, langsung nyerah gitu, nggak menunaskan pekerjaan mereka gitu. Nah, menurut Kak Putri itu gimana sih caranya biar dapat kepercayaan dari tim divisi gitu? Kalau misalnya dari aku pribadi, sebenarnya kalau mau apa ya, dari rekomendasi dari orang itu ya dilihat dari kerja kita saat itu sih. Karena kan kalau dapat rekomendasi itu berarti ya kita pernah kerja bareng gitu kan. Jadi mereka tahu perform kerja aku kayak gimana. Dan kalau misalnya cara ngebangun itu ya intinya sebenarnya komunikasi sama tanggung jawab. Ibaratnya kalau misalnya kita dikasih kerjaan ya kita harus deliver kerjaan itu secara baik dan tepat waktu. Kadang kan kalau dunia kreatif itu entah desain atau video itu kan kita suka lewat dari deadline. Iya, betul. Bahkan tugas pun seperti itu. Kayak gitu. Nah, diusahain tuh nggak sering molor waktu gitu lah, maksudnya tepat waktu aja gitu. Lama-lama mungkin orang juga kayak, oh ini kerjanya oke gitu. Kayak komunikasinya oke, tanggung jawab, kerjanya juga bagus. Jadi orang ya masih rekomendasi secara nggak langsung gitu ke kita. Emang kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita kerjain kan, biar bisa dilihat nih sama orang dan kita jadi punya pandangan yang positif, dan jadi nanti kita direkomendasi sana sini. Nah, buat kakak ada nggak sih saran nih buat teman-teman sobat multimedia, kunci utama biar kita dapat reputasi profesional yang bagus di LinkedIn itu gimana? Ya pasti sebenarnya sama aja sih, kayak ya kalian harus bangun kepercayaan sama entah rekan kerja ataupun sama atasan. Pokoknya jangan pernah, ya pasti sih jangan pernah bikin masalah ya gitu, karena pengaruh itu. Iya, karena yang penting komunikasi sih, dan kalian tanggung jawab sama kerjaan kalian dan kalian kasih tahu ke atasan atau rekan kalian kayak kalau gue tuh bener-bener sebertanggung jawab ini sama kerjaan gue gitu. Terus sama jangan ragu buat ngobrol atau minta saran, minta feedback sama tim kalian atau sama divisi lain gitu, karena kan itu rekan kerja kalian juga. Dan apa ya, pokoknya biar mereka tuh paham kalau misalnya kita tuh punya tujuan yang sama gitu, jadi nggak yang kayak gue sini gue sana, kan jadi gak jelas kan gitu. Berarti bangun bonding yang bagus sama rekan kerja, bangun branding yang bagus juga buat diri sendiri yang positifnya. Dan jangan pernah cari masalah. Iya, dimanapun jangan nyari masalah. Nah kak, ini untuk sobat-sobat multimedia nih, strategi yang kakak buat untuk portofolio yang menarik perhatian HR atau klien tuh bagaimana sih kak? Kalau porto itu biasanya kan kerjaan kita kan kadang banyak gitu ya, dan nggak semuanya sebenarnya tuh masuk sesuai sama HR atau klien kita gitu. Jadi kalau aku biasanya selektif, misalnya aku mau apply di anggaplah di travel umroh gitu. Biasanya aku masukin yang sejalan aja sama si travel umroh itu, dan nggak yang hal yang di luar itu aku nggak masukin. Jadi kayak benar-benar aku selektif dan beberapa aja. Jadi jangan semua hal yang kamu kerjain kamu taruh di situ. Atau kalau misalnya kamu graphic designer, kan aku beberapa kali itu pernah ambil kerjaan sebagai motion. Kalau misalnya aku apply graphic designer, aku masukin kerjaan desain aku aja, aku nggak masukin kalau aku pernah kerja sebagai motion. Dan kalau misalnya aku mau apply motion, aku cuma masukin kerjaan motion aku nggak masukin kerjaan desain aku. Karena biar si HR atau klien itu pun
tahu batasan. Karena kadang sekarang itu sebenarnya desainer sering banget di apa ya, kayak apa ya ibaratnya tuh yang Kayak karena bisa ini ya udah semuanya aja kerjain gitu. buat kerjanya emang nanti full time, menurut aku jangan dimasukin yang lintas kerjaan. Jadi masukin apa yang emang mau kita kerjain aja. Karena emang suka nanti dia kan bisa juga ya, nggak apa-apa lah gitu. Palu gada. Palu gada itu apa? Apa lu mau? Oh, apa lu mau? Oh iya. Nggak ada. Oh, iya benar. Nah, terus selama kakak bekerja ini, kakak pernah nggak sih gagal proyek gitu atau revisi berkali-kali? Nah, terus itu jadi pelajaran kakak nih buat kedepannya gimana? Boleh diceritain dong? Pernah banget. Jadi kan di agensi ini aku beberapa kali itu handle event offline gitu kan. Waktu itu tuh aku handle event kajian. Itu salah satu ustadz di itu Ustadz Amerika kalau nggak salah, Noman Ali kan pokoknya. Aku tuh handle key visualnya sebenarnya waktu itu. Jadi sebenarnya ini tuh tahun kedua agensi aku nerima si event kajian ini. Nah, cuma tahun yang pertama itu yang megang itu head aku. Tahun kedua itu dikasih ke aku yang harus ngerjain key visualnya gitu kan. Terus di situ aku kayak aduh, sebenarnya pengen nolak. Aku ngerasa aku belum bisa gitu kan. Cuman ya mau nggak mau kita harus terima dong gitu. Terus aku coba ngerjain, terus misalnya aku udah oke, terus aku review ke atasan aku, dari atasan aku udah oke, dan ke klien ternyata belum oke. Terus aja gitu muter itu 3 titik itu kan, pokoknya aku desain revisi kayak gitu-gitu, benar-benar ada kali seminggu deh kayaknya itu nggak oke juga desainnya gitu kan. Terus aku kayak aduh, ini mau gimana lagi sih gitu, sampai kayak Udah sampai banget ya kayak aku tuh kadang kalau misalnya lagi stuck kadang suka mikir bayar orang kali ya. joki, kalau kita kayak joki aja kali ya gitu. Itu kalau udah buntu biasanya. Kayak nggak bisa deh, ini udah mentok banget gitu. Udah sampai dibantuin sama temen aku juga kayak masih belum oke juga. Kayak ini mau gimana sih ya? Tolong jelasin gitu kan. Kayak nggak bisa. Terus ya udah akhirnya approve juga, dan ya udah akhirnya desainnya dipakai di eventnya, di event offline-nya buat jadi backdrop pokoknya. Kayak buat bumper segala macam itu dipakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi perjuangannya ada Minggu-minggu ya. ada hikmahnya di akhir, tetap aja ya. Terus kita udah dengar cerita nih banyak banget dari Kak Mima. Kelihatan banget ya kalau perjalanan karir dari Kak Mima itu tuh nggak instan dan nggak secepat itu loh. Banyak banget kayak naik turunnya, banyak banget kendala-kendalanya. Nah, banyak proses dan perjuangan tentunya kan. Dan aku yakin banget nih pasti banyak banget sobat multimedia yang lagi dengerin sekarang posisinya tuh lagi di titik berjuang juga ya, kayak berjuang buat tugas, berjuang buat di semester akhir, semester awal, ada tuh maba kan buat kita juga. Dan pasti kita sekarang nih suka ada di posisi kadang tuh kayak semangat di awal tinggi, nanti lama-lama turun, makin drop, masih ngerasa ragu, ini gue bener nggak sih masuk multimedia, gue bener nggak sih ini masuk kayak gini gitu kan, atau takut nih nggak cukup bagus buat ngejalanin apa yang lagi dijalani. Nah Kak, gimana sih cara kakak nih bisa jaga passion biar nggak padam di tengah jalan ini? Sebenarnya kalau passion itu pasti ada naik turunnya ya. Kita nggak mungkin selamanya kayak oke, terus kita kayak mau ngejar itu terus. Pasti ada kalanya tuh kita kayak turun, kita entah burn out, kita kayak capek, pokoknya bener-bener buntu lah segala macam. Dan kalau kayak gitu ya mau nggak mau harus rehat dulu. Kita harus cari kegiatan lain di luar kerjaan itu, dan ya pokoknya emang kalau burn out karena aku kayak tidak ada cara lainnya selain Healing. selain rehat dulu kalau misalnya kayak gitu. Ya harus refreshing otak dulu ya. Harus refreshing, karena kalau dipaksain pun ya hasilnya nggak oke. Sebenarnya kalau dipaksain kayak yang nggak sesuai apa yang kita mau, malah tambah nggak jelas gitu ya kan nantinya ya. Kayak kerja iya tapi nggak liburan, mending kita pakai buat liburan aja. Memang healing itu penting mas ya, emang dimanapun tuh healing emang wajib gak sih, kayak Di perkuliahan atau di kerja tuh ya emang burnout itu kayak emang bikin masalah sebenarnya. bener-bener mentok parah lah kalau kayak gitu. Bahkan tugas pun tuh kalau kita lagi burnout tuh kalau kita kerjain tuh malah jadi kayak ini apa yang kita kerjain sih gitu. Emosi sendiri ya. Malah makin kayak nggak jelas gitu. Itu emang manusia itu emang ada batasnya. Nggak ada yang sempurna. Iya. Nah Kak, untuk tipsnya nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencobai di dunia kreatif, tapi dia belum pede dengan hasil skillnya, itu gimana sih Kak tips pentingnya?
sebenarnya kalau misalnya kita mau nyoba harus apa ya, cobain aja dulu, maksudnya harus berani, jangan entah mikirin hasilnya kayak gimana gitu kan, karena kan orang kayak kalau baru mau mulai nggak ada yang langsung jago gitu kan. Kalau Iya. langsung jago ya langsung jadi petinggi aja. Langsung aja. Pasti kan kalau misalnya kita pun kayak dari yang jelek dulu desainnya gitu misalnya, makanya kan ada magang. Nah kita bisa ngelatih itu tuh di magang sebenarnya kan, kayak bener-bener yang desain kita mungkin, kalau misalnya aku pribadi kalau ngeliat desain aku 3 tahun lalu kayak ih sampah banget itu desain apa sih gitu. Cuma dulu kan ngerasa itu oke gitu kan. Cuman ya lambat laun kan kita pas ngeliat desain kita yang lama kayak oh ternyata dulu tuh gue kayak gini ya, ternyata dulu gue nggak ngerti komposisi, gue nggak ngerti tipografi kayak gitu-gitu. Dan itu tuh sebenarnya pelajaran yang apa ya, kita dapetin sendiri aja gitu selama proses gitu. Berarti caranya itu kita harus mulai terus aja ya, Mulai Kak? aja Karena secara tidak langsung masa demi masa improve sendiri ya, Pasti Kak? bakal improve gitu. Kita improve dari perjalanan, dari pengalaman. Dari kesalahan kita Iya, sebelumnya betul. gitu kan. Pasti kan orang-orang juga suka ngasih feedback kan ke desain kita, misalnya entah beberapa kantor ada yang gak punya atasan juga sih, kadang kan ada beberapa kantor yang desainnya itu sendiri gitu. Jadi emang kalau yang kayak gitu agak susah karena nggak dapat feedback dari yang ahli gitu kan. Kalau misalnya dulu kan aku kerja di agensi dan aku punya atasan orang desain, jadinya dia tuh ngerti dan tahu apa yang harus direvisi kayak gitu. Itu kelebihannya sih kalau misalnya kita ada di lingkup kreatif gitu, jadi di revisinya pun sama orang yang paham dan kita bisa lebih maju lagi. Jadi jangan takut untuk mencoba dan terus belajar ya sahabat multimedia ini. Nah, setelah kita cerita-cerita nih tentang pengalaman kakak di dunia desain dan awalan kakak nih kuliah di multimedia, kakak punya nggak harapan buat prodi multimedia ke depannya gimana? Apalagi kan sekarang udah D4 nih kak, dan udah bergeser ke komputer, gimana nih pendapat kakak dan harapan kakak ke depannya? Harapan pribadi aja ya. Iya, harapan pribadi. Kayaknya berat banget kalau dari sisi aku yang ngasih saran ke kampus gitu. Cuman kalau dari yang zaman aku mungkin dosennya itu lebih apa ya, jangan terlalu textbook sebenarnya, karena dulu aku tuh ada matkul yang kita tuh sama pelajaran cuman nyalin tulisannya beliau aja gitu, jadi kadang nggak dapet ilmu Ilmunya. yang mau gitu kan. Padahal itu menurut aku matkulnya itu bagus kalau misalnya kita dapat dapat prakteknya gitu. Maksudnya kan kadang orang sekolah di politeknik itu karena pengen prakteknya kan. Cuman di situ enggak, mungkin lebih banyakin praktek aja. Dan kalau sekarang mungkin lebih spesifik juga sih, jadinya lebih enak juga kan, lebih kita tahu apa yang Mau kita kita mau. lanjutin gitu. Kalau misalnya dulu pas aku itu agak terlalu umum aja gitu, jadi apapun. Kayak teman aku kan ada yang jadi video editor juga, videographer, motion, terus desain ya tetap pasti banyak juga. Cuman emang kalau di angkatan aku kayaknya banyak kan sebagai graphic designer. Kayak gitu sih, mungkin bisa lebih apa ya, banyakin praktek dan relasi ke kantor-kantor aja gitu, karena biar bisa dibantu arahin juga. Kampus itu kan juga harusnya jadi salah satu penyambung Betul. mahasiswa ke Dunia kerja nantinya. Nah, itu kan harapan kakak untuk ke kampus. Sekarang kakak punya pesan nggak untuk teman-teman multimedia yang pengen kakak sampaikan sekarang? Buat kita-kita deh. Buat kita semua nih. Mungkin kalau misalnya emang lagi bingung mau jadi apa gitu, kalian bisa apa ya, kayak cari satu hal yang kalian mau. Kadang kan misalnya kita kebayang cuman kita masih ragu kan mau jadi apa gitu. Mungkin kalian bisa pelajari dulu basic-basicnya, entah ya tadi sih kayak komposisi atau segala macam gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak oh kayak gue di sini oke nih, nah baru kita pelajari dalemin gitu kan, kayak entah pelajarin secara prakteknya, teknisnya seperti apa kayak gitu, baru kayak kita bisa coba lagi lah gitu. Dan kalau misalnya dari aku sih sebenarnya banyak apa ya, ngobrol sama teman-teman, sama dosen juga itu sebenarnya membantu juga sih. Jadi kayak kadang kan teman juga sebenarnya bisa ngelihat bakat kita apa ya gitu. Lihat potensi Lu gitu. bagus dari sini gitu. Lu juga bagus di sini. Jadi kadang kita bisa saring itu aja sih dari orang-orang. Kadang kalau kita pribadi kan suka bingung ya, kayak gue ngerasa nggak bagus, tapi padahal menurut orang tuh sebenarnya bagus kalian kayak gitu. Kita harus lebih banyak sosial dan berkomunikasi sama orang-orang sekitar kita. Kita ngobrol aja lah. Berarti kita harus kenali diri kita juga, kita gali potensi kita apa, terus kita cari-cari nih dari pandangan orang lain untuk kita gimana, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang
emang sekiranya tuh bakal kita lanjutin nanti ke depannya gitu sobat Tapi multimedia. jangan takut coba aja sih. Iya, jangan takut mencoba karena siapa Masih tahu muda. iya, betul. Siapa tahu ya dari kita coba-coba itu jadi Ada rezeki yang kita, berhasil. ya rezeki kita ke depannya gimana. Berarti kita harus mulai dari sekarang ya guys. Mulai dari sekarang cari apa yang kita mau lakuin Wih. nantinya. Wah, udah nggak kerasa nih kak, obrolan kita nih udah matang banget ya. Dimulai dari perjuangan kakak awal masuk kuliah, kenapa kakak bisa suka jurusan ini, bahkan sampai pengalaman pekerjaan kakak yang udah nyampe sekarang banget. Dengan Kak Mima ini tuh beneran keren banget ya. Tadi kita Betul. dengar cerita-ceritanya nih, pengalaman kakak tuh udah banyak banget Kak. Jadi kayak aku juga ngerasa kayak wah ternyata mungkin kedepannya aku bisa nih kayak gini, bisa ngerasain yang apa yang Kak Mima rasain. Dan makasih banyak juga buat Kak Mima udah sharing-sharing nih ke Sobat Multimedia dan kita tentang semangat kakak, tentang pengalaman kakak dan experience kakak selama di dunia kreatif ini. Nah, semoga cerita hari ini dan semua yang kakak berikan bisa masuk ke kita semua dan inspirasi kita semua. Nah oke, jadi untuk Sobat Multimedia, sampai jumpa di episode selanjutnya di Gali Greetings Di Alumni. Alumni. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.